kayak semacam mimpi gitu, mimpi ketemu Yesus. Umur 20 waktu itu ya? Iya. Terus ya. Yesus wajahnya kayak apa, masih ingat? Ya kayak nggak kelihatan samar-samar begitu. Apa seperti yang di foto-foto itu? Barangkali kalau ada yang bisa ditunjuk wajah Yesus yang mana? Gimana sih Palestina gitu kan ya? Gimana Palestina itu seperti apa gitu? Saya melihat langsung Palestina kan dari perjalanan yang saya alami gitu. Waktu itu saya lihat teman saya yang setelah saya itu lari tanpa pakai sandal, sepatunya dicangking gitu. Dia bilang lagi perang gitu. Saya ngelihat ke orang itu, tiba-tiba itu masuk orang putih-putih itu pakai baju putih, dari anak kecil sampai tua itu wajahnya sama. Yang saya lihat itu memenuhi soft, jadi banyak gitu loh Bu. Saya lihat yang anak-anak loh sama, saya ngelihat yang bapak-bapak loh sama, yang tua yang jalannya gini sama wajahnya. Saya tuh kayak ya Allah, malaikat mungkin aku gitu, karena dia datangnya tuh terakhir memang, terus hilangnya juga cepet. Maghrib setelah bubar tuh orang itu sudah nggak di situ. Jadi kayak sampean sholat ya sholat, setelah sholat keluar bener-bener hilang, sudah nggak ada, sepi, cepet sepinya itu di situ. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Mu'alaf Center Hagia Sophia yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 11 ya, bulan Februari tahun 2023, hadir di sebelah kita seorang yang memutuskan untuk menjadi seorang muslimah yang dulunya beragama apa Mbak? Kristen Katolik atau Kristen Protestan ya? Ya, Protestan. Namanya Mbak siapa? Ana Susanti. Mbak Ana Susanti. Aslinya dari Surabaya. Apakah dulunya seorang muslimah ataukah memang dari kecilnya seorang Kristen? Bisa cerita sedikit? Dulunya Muslim, terus pindah Muslim ke Kristen. Pindah ke Kristen ketika umur berapa Mbak? Umur 20 tahun. 20 tahun. Pindahnya karena keinginan sendiri atau waktu itu mau menikah atau sesuatu yang lain? Ya, enggak tahu ya, mungkin karena waktu itu kalau dikatakan orang Kristen itu panggilan dari Tuhan. Iya. Ya kayak semacam mimpi gitu, mimpi ketemu Yesus. Umur 20 waktu itu ya? Iya. Terus ya. Yesus wajahnya kayak apa, masih ingat?
ya kayak nggak kelihatan samar-samar begitu. Apa seperti yang di foto-foto itu? Atau Enggak juga, nggak kelihatan samar-samar, nggak kelihatan jelas. Cuman waktu itu kan di pantai, ya di pantai banyak orang, tapi saya panggil orang nggak ada yang menyaut. Nah terus mungkin saya konsultasi sama orang di situ, kan saya tinggalnya di kalangan mayoritas Kristen. Nah saya tanya. Waktu itu tinggal di mana, Mbak? Di Ambon. Oh, di Ambon. Jadi asli Surabaya, kemudian ke Ambon. Iya. Di Ambon itu dalam rangka kerja? Bekerja. Oh, bekerja. Jadi apa, Mbak, di sana, Mbak? Di rumah makan. Di rumah makan di Ambon. Jadi selama di Ambon itu kemudian di awal-awal atau sudah agak lama di sana kemudian mimpi ketemu Yesus itu? Sudah belum sih, waktu masih saya ke Ambon kan dari umur 17 tahun. Oh, di Ambon mulai 3 tahun ya, kira-kira 3 tahun di sana, terus mimpi ketemu Yesus di pantai. Iya. Oke, terus ya saya konsultasi, tanya-tanya, kata itu panggilan. Oh, kamu harus masuk Kristen. Ya saya awalnya memang kurang yakin, tapi ya mungkin karena kita darahnya masih muda, atau faktor pikirannya juga nggak terlalu itu. Baik. Ya akhirnya ya memutuskan untuk masuk Kristen. Iya. Iya. Terus waktu itu ini Ibu tahu nggak ini? Ya waktu itu Ibu cuma saya telepon waktu kerusuhan di Ambon tahun 99. Oh, iya. Nah, Tahun itu saya 99. cuma telepon Ibu. Kondisi di sini sudah nggak bisa memungkinkan. Kalau memang saya meninggal ya itu sudah takdir, saya bilang gitu. Pas rame-ramenya peristiwa Ambon tahun 99. Iya, betul ya? Iya, Yang 99. orang Islam diserbu itu ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pulang-pulang sedang sholat Idul Fitri itu. kan karena dari di mana terminal orang majekin uang gitu loh, orang Bugis. Orang Bugis. Baik. Kayak minta uang gitu, nggak dikasih, akhirnya timbullah seperti itu. Baik. Kemudian setelah masuk Kristen pada usia 20 ya. Iya. Kemudian gimana? Terus menikah dengan orang sana? Iya. Umur berapa menikahnya? Saya menikah saya masih menjalani Kristen dulu, saya menikah umur 30. Oh, jadi tahun usia 20 masuk Kristen, usia 30 menikah. Iya. Oke, kemudian sudah punya anak? Ya sempat punya anak tapi tiada. Oh, sempat punya anak satu berarti ya? Ya. Oh, punya anak satu, kemudian meninggal. Iya. Pada usia berapa sih putranya? Enggak, masih dalam kandungan. Oh, masih dalam kandungan, kemudian meninggal. Baik, kemudian mohon maaf ini. Iya. Status pernikahan gimana, Mbak? Setelah menikah pada usia 30, punya anak tapi meninggal dalam kandungan. Iya. Kemudian suami sekarang? Suami sekarang ada di Jember. Suami ada di Jember. Iya. Tahu nggak kalau Mbak Anna ini mau? Enggak, saya udah pisah udah 8 tahun, 9 tahun ini. Oh, sudah pisah 8 tahun. Pisahnya gimana nih? Pisah sekedar pisah rumah atau memang bercerai secara resmi? Dia sudah menikah lagi. Oh, dia sudah menikah lagi. Ya. Sudah berapa tahun menikah lagi dia? Dia menikah dari tahun 2016. Berarti sudah 7 tahun ya? Oke, berarti pisahnya 8 tahun, tapi dari 2014. 2014 pisah, 2016 dia menikah. Ya. Oke. Terus Mbak Ana ini tinggal di mana sekarang, Mbak Ana? Saya tinggal sama ibu. Di Surabaya. Iya. Baik. Jadi tapi status resmi pernikahan dalam arti surat keterangan yang jelas itu Sudah cerai, sudah ngurus di pengadilan, Nggih. sudah tinggal ngambil aja. Cuma waktu itu kan covid, jadi Oke. secara online sulit untuk ngambilnya. baik. Jadi di pengadilan sudah diputuskan Sudah sah ya. diputuskan, Baik. tinggal ngambil saja. Oke, berarti ini suami tahu nggak masalah Iya. karena sudah statusnya sudah Iya. pisah kan gitu kan? Izin itu pertanyaan Monggo. yang tadi yang perihal
mimpi bertemu Yesus. Iya. Wajahnya seperti apa kira-kira? Itu kurang jelas. Kurang jelas ya? Iya. Soalnya saya punya wajahnya banyak. Nanti tak suruh milih. Nanti setelah acara ini saya mau nunjukkan foto-foto Yesus mana yang lebih mirip. Iya, nanti ini juga sudah ada di sini. Tapi nanti aja. Baik, nanti di sesi tersendiri ya kita akan tanya. Biar apa ya? Menjadi penerangan juga untuk umat Islam ketika mau dimurtadkan. Itu tolong tanya. Saya harus menyembah Yesus yang mana? Kan gitu ya. Karena nanti minta tolong dibahas, boleh? Boleh. Ini nanti siap nanti kalau sudah syahadat. Saudara-saudara kita semuanya kaum muslimin, keluarga dari Ibu Ana juga memahami juga. Baik. Jadi sudah cukup jelas ya sementara untuk prolog Mbak Ana ini bagaimana dulu dari seorang muslimah pada usia 20 kemudian masuk menjadi Kristen, kemudian usia 30 menikah dengan seorang Kristen tapi kemudian tidak berlanjut dan sekarang statusnya sudah surat dari pengadilan sudah jelas bahwa sudah pisah dari suami dan suami sudah mantan suami sudah menikah 7 tahun yang lalu. Iya. Betul nggih? Baik, segera kita ikuti prosesi untuk pensyahadatan. Syahadat masih hafal belum, Mbak? Atau sudah agak lupa, perlu diulang lagi? Ya. Ustaz Aziz, oh iya, tadi belum ditanya. Kok mau masuk Islam lagi kenapa nih, Mbak? Ya, pengen belajar, pengen lebih dekat lagi sama Allah. Baik. Tidak ada tendensi mau menikah lagi dengan seseorang? Saya nggak kepikiran ke situ dulu. Oh, belum kepikiran untuk menikah. Jadi memang ini sudah kumpul dengan keluarga lagi, ya, dengan ibunya lagi, dengan saudara-saudara yang muslimah, kemudian ingin kembali ke muslimah lagi, gitu ya. Beliau pintar ngaji. Loh ini? Iya, dulu pintar. Kalau habis waktu baca Al-Quran pintar. Baik, tapi itu tetap harus diulangi dulu nih. Ini syahadatnya. Syahadatnya kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, masih lancar ya. Oke, kita yang sesungguhnya sekarang ya disaksikan semuanya. Dan nanti setelah pensyahadatan akan ada doa ya. Kita doa bersama. Yang punya keinginan doa-doa apa, ingin orang tuanya sehat, anaknya sehat, ingin jadi apa, itu yang doa yang baik-baik dipanjatkan selama saya berdoa maupun setelah saya selesai berdoa. Nanti ada tenggang waktu untuk melanjutkan doa ya. Biasanya Allah menurunkan para malaikatnya untuk menyaksikan doa seperti ini. Ucapkan tapi nggak perlu kerasanya bibir bergerak saja ya. Semoga Allah mengijabahi semua doa-doa kita yang baik gitu. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ada pertanyaan yang masih sedikit mengganjal dari Mbak Ana waktu itu kan masuk
Kristen itu pada usia 20 tahun saat di Ambon. Kemudian sudah menjalani kehidupan Kristen itu selama 23 tahun. Kurang lebihnya kan ya. Karena sekarang usianya di 43-an ya. Nah, itu kan cukup kental misalkan kehidupan Kristiani di Ambon itu, di lingkungan yang seperti itu cukup kental ya, kehidupan sekali-kali. Sudah ngerasakan babi belum? Katanya enak itu katanya. Ya nggak munafik ya. Iya, soalnya saya dengar mantan pendeta itu juga cerita kalau babi itu enak, babi kecap gitu ya. Soalnya kan mertua saya kan juga merah babi. Ya, jadi sering makan Ya, ikan babi. Enggak sering sih, enggak. Mereka juga enggak terlalu suka. Oh. Terus Waktu kalau ada kunjungan acara, mungkin di orang-orang rumah, ya kita cuma menghormati ikut makan gitu aja. Ya. Soalnya di sini itu juga ada yang mu'alafah kemarin itu. Iya. Itu orang tuanya mendesuk terus dia makan babi meskipun dia itu sudah nggak suka dan sudah mau Islam, sampai sudah syahadat itu masih, tapi orang tuanya nggak tahu kalau dia sudah syahadat, itu disuruh makan babi terus. Nah, makanya saya tanyakan itu. Terus apa yang mendasari ini lagi? Mestinya kan 23 tahun itu cukup kuat dalam sebuah kegiatan Kristiani. Coba mungkin Mbak Ana bisa lebih spesifik lagi, lebih detail lagi yang membuat Mbak Ana jadi memutuskan masuk Islam kembali. Iya, mungkin karena berapa hari yang sebelum-sebelumnya tidur juga nggak enak, terus kedatangan orang tua yang sudah meninggal ini terus selalu hadir. Terus kemarin tuh sempat mimpi mau meninggal saya. Saya minta tolong sama adik kakaknya ibu. Saya minta tolong suruh baca syahadat. Ya dalam mimpi itu memang sempat baca syahadat. Oh, mimpi mau mati. Ya. Terus minta tolong ke bule apa bude? Bude ya. Panggilnya ibu. Saya panggil ibu. Oh, budenya tapi manggilnya ibu kalau ke bude. Baik, minta tolong untuk dibacakan syahadat. Saya mau baca syahadat gitu. Oh, mau baca syahadat. Ya. Mohon izin bertanya terkait yang tadi mimpi bertemu Yesus. Barangkali ini selalu menjadi kontroversi soalnya. Apakah itu waktu itu bermimpi itu setelah kenal dengan sosok pria lelaki yang akhirnya menjadi mantan suami itu, atau sesudah sudah kenal? Sudah kenal ya. Cuma saya kan masih muslim. Dia juga menghormati saya. Iya. Waktu kejadian kerusuhan itu kan pas lebaran. Itu menikahnya pas kerusuhan itu berarti? Enggak. Setelah? Iya. Kemudian waktu kerusuhan itu terjadi, Mbak posisi di sana dan memang melihat dengan mata kepala sendiri orang saling bunuh waktu itu di situ. Iya. Kaum muslimin ya. Kan nggak memungkinkan untuk keluar rumah. Kalau malam kan padam lampu. Nggak ada nyala lampu. Dipadamkan. Jadi kalau siang itu mungkin kita cuma cari makan. Ibu waktu itu muslim masih ya? Waktu kerusuhan itu berarti? Iya. Muslim, tapi sudah kenal dengan sosok pria itu? Saya tinggalnya juga di kalangan orang Nasrani. Oke. Berarti apakah ada kemungkinan itu mimpinya waktu itu malam hari? Iya. Waktu tidur malam hari? Tidur malam hari. Mimpi bertemu Yesus di pantai? Iya. Dan apakah ada kemungkinan itu mimpinya halusinasi atau bagaimana? Enggak, bukan halusinasi, ya mimpi kayak nyata begitu. Berapa lama? Durasinya lama atau sebentar? Ya kurang tahu, pokoknya jam 3 terus pas saya kebangun. Saya sampai kaget gitu. Ya, mimpi bertemu Yesus waktu itu Yesus tapi wajahnya blur atau ada wajah yang detail sekali? Ya samar gitu kan, kayak di pantai jauh memang. Apa yang dikatakan Yesus waktu itu? Nggak kata apa-apa. Nggak kata apa-apa. Cuma tangannya saja yang keangkat. Oke.
bagaimana Ibu yakin bahwa itu Yesus? Atau itu ternyata adalah salah satu keluarganya Ibu? Ya. Konsultasi sama orang situ. Oh, berarti ada kemungkinan itu bukan Yesus. Ya, kurang paham juga. Jadi Ibu waktu itu mohon dibantu didetailkan ya. Mimpi bertemu Yesus itu, sosok yang di situ, itu dari kejauhan. Ia melambaikan tangan begitu? Enggak, kayak tangannya ke atas gitu aja, gini saja. Dari jauhan. Dan Ibu tidak tahu beliau siapa? Kenapa? Di sosok mimpi itu Ibu tidak tahu itu siapa? Ya, seperti samar-samar seperti Yesus begitu. Oke. Ini sudah ada gambarnya kalau mau bilang. Oh ya, lanjut saja. Enggak, maksudnya saya ini hanya memastikan apakah yang sosok pria di dalam mimpi itu adalah Yesus atau siapa, atau barangkali itu saudara atau siapa yang kita tidak tahu. Setelah dikonsultasikan kepada orang, saya tadi malam mimpi bertemu seorang pria, seorang lelaki. Itu Yesus. Mungkin yang mengklaim itu Yesus adalah Enggak, saya kan bilang kok seperti Yesus, apakah orang yang diajak konsultasi? Iya. Mungkin habis ini sama mungkin kamu sudah dapat panggilan gitu aja. Ini sekalian kita bahas ya, kita masukkan. Nah, ketika tadi Mbak Ana cerita ketemu wajah kok seperti Yesus tapi samar-samar. Nah, barangkali kalau ada yang bisa ditunjuk wajah Yesus yang mana ya. Nggak apa-apa nih, santai saja, ini jenengan sudah jadi saudara kami sesama muslim ya. Nah, ini untuk dakwah memang harus dibuka ya, dibuka. Ya. Ini Yesus, wajah Yesus yang pertama. Nah, apakah Yesus yang seperti ini? Ya. Nah, ada lagi Yesus yang seperti ini. Apakah wajahnya Yesus yang seperti ini yang disembah? Kalau ada umat Islam yang mau murtad, bisa dipertimbangkan. Ketika diajak masuk ke agama lain untuk menyembah Yesus alaihissalam, tanyakan wajah Yesus yang mana yang nanti harus saya bayangkan ketika menyembah Yesus. Nah, seperti ini wajahnya. Ataukah Yesus yang seperti ini? Ini juga wajah Yesus. Ini diketemukan di internet banyak seperti ini ya. Nah, cuman yang tren kan wajah orang Eropa, orang bule. Padahal Yesus itu adalah orang Palestina yang sedang perang ya. Asal usul Yesus mau dihilangkan, Palestina itu mau dihapus dan mau dijadikan Israel. Sudah dihapus dari peta. Dari peta sudah dihapus. Sudah ada Palestina. Nah, itu untuk menghilangkan jejak Yesus yang asli, yang sesungguhnya itu kelahiran Palestina. Ya, nanti di yang satunya kita lihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu wajah-wajah Yesus. Nah, ada Yesus yang seperti ini. Dan ini katanya wajah terakhir yang ditemukan itu yang paling mirip ini. Wajah Yesus itu. Jadi bukan yang bule ganteng ya, itu sebenarnya wajahnya orang Arab. Nah, wajahnya orang Arab di make up supaya nges gitu ya. Nah, itu yang tercetak sangat besar ya. Apakah yang ini? Ini juga wajahnya Yesus. Di Afrika itu Yesus wajahnya seperti ini. Jadi ketika tahun-tahun sebelum tahun 45 itu wajah Yesus itu masih macam-macam. Tapi kemudian pencetakan Injil sekitar tahun 1948 itu Yesus yang warna hitam gini sudah nggak diterbitkan. Nah, ataukah yang ini wajahnya Yesus? Ini juga wajahnya Yesus ini. Jadi untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita harus semakin menguatkan iman ya. Jangan sampai kita disuruh menyembah Tuhan yang bisa kelihatan ya. Karena kita punya patokan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu, nggak ada yang lain ya. Kalau ada orang menyebutkan Allah-Allah yang lain itu sudah ngawur. Karena Allah itu cuma satu. Allahus Somad. Allah itu tempat
bergantung, tempat meminta. Jadi jangan sampai umat Islam disesatkan untuk menyembah selain Allah. Lam yalid, Allah tidak mempunyai anak. Ya. Nah ini tadi kan sudah ketahuan. Kalau untuk standar Islam, Yesus nggak bisa dibahagikan Tuhan. Nah kalau Yesus punya orang tua, gitu kan, namanya Maria, gitu. Maryam ya kalau Islam. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Nah ini Yesus kalau mau dicarikan kemirip-miripannya banyak. Namanya juga manusia. Dengan tetangganya mirip, dengan saudaranya mirip, dengan pamannya mirip, kan gitu ya. Kalau Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak ada satupun yang menyamai. Nah, kemudian tadi kebetulan ada tamu, namanya Mbak siapa, Mbak? Winarsi, Pak. Mbak Winarti ini barusan Winarsih. Nah, Mbak Winarsih ini alhamdulillah sudah sampai ke Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Oke, baik, kita dengarkan ya cerita dari Mbak Winarsih. Tinggal di mana Mbak Winarsih? Di daerah Kodam. Daerah Kodam. Silahkan cerita pengalaman di Palestina sana. Oh, pengalaman ya. Situasinya gimana itu? Kalau pengalaman alhamdulillah menyenangkan. Kalau saya sih menghimbau mungkin yang ingin beribadah lebih spesifik ya kita ke Al-Aqsa. Itu memang luar biasa. Saya pernah ditanya sama teman seperjalanan, Mbak, mimpi apa sih bisa kesini gitu, maaf ya. Cuman dulu saya tuh berpikir gimana sih Palestina gitu kan ya, gimana Palestina itu seperti apa gitu. Saya melihat langsung Palestina kan dari perjalanan yang saya alami gitu ya, seperti apa lantainya, tempat orang-orang itu tinggal gitu, terus kampungnya itu seperti apa gitu kan. Itu benar-benar yang ini dalam benak saya ya. Alhamdulillah kok Allah mengizinkan saya gitu ya mengunjungi Palestina gitu, bisa beribadah di Al-Aqsa, terus dalam keadaan aman juga saya masuk dan pulangnya di Palestina itu. Yang saya saksikan kalau beribadah mungkin ya agak susah di Palestina karena kita harus mengikuti jamnya yang disediakan oleh Israel. Terus kita harus bersusah payah untuk beribadah di sana karena jamnya tidak sewaktu-waktu. Benar sesuai dengan jam kita sholat, tapi kita harus menunggu. Jadi gak bisa bebas. Terus cuman sebentar. Yang lebih menyirat hati saya itu ketika di Hebronnya itu, di masjidnya Nabi Ibrahim. Itu yang saya lihat waktu itu, kalau nggak salah sekilas kabar ada seorang artis yang perjalanannya sama mungkin lebih dulu daripada saya. Itu kabarnya dia tidak bisa masuk ke Hebron, kalau ke Al-Aqsa bisa. Hebron ini yang susah masuknya. Kita harus kayaknya sih kita harus kalau di sana perang ya ditutup, kita nggak boleh masuk. Nah yang ke Hebron itu kita masuk, terus auranya sudah beda, seperti apa ya, kayak yang habis perang gitu kan ya. Tempatnya itu beneran tidak seperti tempat-tempat bersejarah atau tempat ibadah yang lainnya yang apa ya, sejuk ya. Cuman kayak kalau saya ngelihatnya itu kayak ada aura-aura darah-darah yang sempat ada darah-darah gitu loh. Cuman ya itu bersih kalau dilihat ya bersih aja gitu. Aromanya sama ya, karena lebih mencekam sih, lebih mencekam gitu. Terus waktu itu saya lihat teman saya yang
bis setelah saya tuh lari tanpa pakai sandal, sepatunya dicangking gitu. Dia bilang lagi perang gitu. Terus saya bilang ke guide saya bilang lagi perang. Terus dia gitu kan, karena di sekeliling kan kita memang ada CCTV, jadi ya memang kita harus menghormati ya. Kita cuman berada di masjidnya, kita mau cuman sebentar, tidak bisa sholat atau apapun gitu. Cuman yang saya lihat di sana lebih ke Hebron, yang tempatnya Nabi Ibrahim ya. Hebron itu masjidnya Nabi Ibrahim lagi. Nah, kalau balik lagi yang ke ke Al-Aqsa ya Pak, ini yang mau ditanyakan ya. Kalau tadi perasaan saya ke Palestina, yaitu saya pengen ngelihat, karena di Hebron itu nyata kampungnya itu yang kampung hasil perang kayaknya ya, karena saya belum pernah menemukan yang di Al-Aqsa dan sekitarnya tuh baik-baik saja, aman. Maksudnya tuh hotelnya bagus, tempat sekitarnya bagus. Nggak ada juga, cuman bisa yang menghuni itu loh Mbak, anak-anaknya itu ada yang matanya nggak ada, kakinya patah, tangannya tidak ada. Jadi selama keluar dari Hebron itu anak-anak itu pengemis, ya mereka jadi pengemis. Kalau tidak begitu mereka tidak bisa makan ya kayaknya. Jadi mereka jual kayak souvenir seperti tempelan kulkas, gantungan kunci, kayak gitu-gitu. Itu mereka menyerbu kita, tapi kita tidak boleh memberikan uang, karena segitu banyaknya. Sekali kita memberikan uang, mereka langsung nyerbu kita gitu, karena mereka mungkin butuh juga ya. Jadi kalau kita mau ngasih itu di base, mereka akan nyamperin kita sampai ke base, dan disitulah kita boleh mengeluarkan uang, mau ngasih yang mana tadi kayak gitu. Jadi itu banyak banget itu yang saya lihat. Ya mungkin Allah sudah menjawab. Jadi di perkampungan itu yang real mungkin habis korban perang sepertinya ya. Kalau yang saya lihat di sekitaran Al-Aqsa, karena Al-Aqsa sendiri tempat wisata ya, wisata untuk religi, jadi baik-baik saja, tempatnya bagus seperti kita ngelihat seperti kalau kita di Indonesia. Cuman memang namanya luarnya Indonesia pasti beda secara tanah, secara kebiasaan kayak gitu. Cuman ya memang kita tidak bisa bebas keliling kemana-mana kalau tidak ada guide dan tidak memakai identitas seperti itu. Sempat ketemu sama tentara Zionis? Ya ketemu selalu, karena di seluruh penjuru itu pasti ada. Di jalan-jalan ada banyak bawa senjata laras panjang itu. Jadi pokoknya ya kita ketika masuk ke Palestina awalnya kota Jericho ya, kita sudah melihat ada tentara. Tapi kalau di Israelnya saya nggak tahu ya tempatnya apa. Pokoknya awalnya setelah saya dari masuk ke perbatasan, masuknya ke kota Jericho yang Palestina. Nah kita dibawa ke Bukit Zaitun, di mana kita bisa menyaksikan Al-Aqsa dari jauh. Pasti dikirimnya ke situ untuk menyaksikan Al-Aqsa dari jauh dulu di bukit itu. Terus kita lihat dari jauh, kita di situ mungkin sebentar, terus kita turun melaksanakan sholat, masuk hotel dulu, terus baru sholat ke Al-Aqsa. Seperti itu. Al-Aqsa pun pas waktu itu saya maghrib ke Isya. Jadi cuman sebentar sholat. Dari maghrib ke Isya kan kita nggak perlu keluar lagi masjid kan, jadi kita tetap stay di situ. Setelah itu baru kita diusir. Finish gitu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Ibu? Di Hebron tadi itu ada masjidnya di sana? Ada masjidnya Nabi Tapi nggak Ibrahim. bisa sholat? Ya kebetulan Nabi Ibrahim maksudnya? Nabi Ibrahim. Ya. Hebron. Katanya sih paling populer ya, kalau wisata religi kita bisa ke sana. Ya termasuk ya mungkin tujuan kita Al-Aqsa. Di sana kan tempatnya para anbiya ya. Sebelumnya kan saya ke makomnya Nabi Musa, baru ke Al-Aqsa. Nabi Musa masih di Jordan. Yang diklaim 7 orang yang di gua itu juga
kita mengunjungi. Oh iya, ya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfinya di Jordan, tapi klaimnya di beberapa negara. Turki ada. Nah di situ yang kita di Ashabul Kahfinya. Mudah-mudahan Indonesia ada juga nanti. Ya itu tadi sempat melo ya, karena bisa ke Palestina itu juga tidak pernah bercita-cita, dan saya juga mendapatkan perjalanan juga gratis. Jadi alhamdulillah saya bisa mengunjungi 3 masjid yang disyariatkan oleh Allah ya di Al-Quran, Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Al-Aqsa. Dan semoga yang menyaksikan juga mendengarkan bisa mendapatkan keberkahan, bisa berkunjung ke Palestina, Al-Aqsa, bisa beribadah di sana minimal. Amin. Terima kasih. Tidak sulit masuk Masjid Al-Aqsa? Kebetulan wajahnya masih Indonesia, nggak sulit. Kalau wajahnya Arab, insya Allah sulit. Iya. Karena teman saya Arab, bukan Arab, orang Jakarta, wajahnya kayak Arab. Dia diperiksa, tasnya dibongkar-bongkar, diisinya dikeluarin semua. Ya dia ketakutan sih. Gimana waktu itu dia juga nggak cerita karena biar nggak panik. Semuanya juga nggak cerita, pas pulangnya aja. Saya bilang, Bun, ini mukenanya kok di sini terus, mana atasannya? Terus dia cerita, aku takut mbak pas waktu masuk digeledah kan, tasku dikeluarin semua, yang aku ambil cuman ternyata bawahannya. Jadi bawahannya tuh dibawa aja ke bis, ditaruh aja ke yang belakangnya tempat duduknya bis itu kan ada kantong itu ya, taruh situ aja. Jadi memang dia bawa 2 mungkin mukena. Jadi ya itu yang satunya ketinggalan di sana, dada sama gitu katanya gitu, sama tentara gitu sih. Kalau saya alhamdulillah masuk Al-Aqsa dari berangkat beberapa kali sholat itu aman, nggak apa-apa. Mereka juga tidak curiga juga sama saya. Memang kan saya bilang kalau mau ke sana ya sudah fokus aja, terus selama perjalanan juga nggak boleh ngomong yang aneh-aneh karena mereka paham bahasa kita juga paham. Satu orang itu kayaknya lebih tentaranya tuh bisa mungkin 10 bahasa bisa, pandai. Jadi nggak bisa. Kecuali bahasa Madura. Bisa. Jadi guide-nya kan cerita semua bahasa yang ini mereka kuasai. Bahasa kromo halus kayak bahasa walian model Malang. Nah, jadi kita nggak boleh berkomunikasi ngomong biasa aja, nggak boleh pas oh gini ya, begitu. Jadi kan karena CCTV di seluruh penjuru pas itu kita jalan. Jadi ya niatnya kita kan ya minta izin, memang mereka jaga kan, katanya mereka soalnya jaga di situ untuk mendamaikan gitu ya, kita izin mau sholat gitu aja dengan etikanya kita memang mau beribadah. Ada penduduknya gimana? Penduduknya juga sholat di Al-Aqsa. Juga sholat tapi juga nunggu jamnya yang dibolehkan. Kalau mereka tutup ya tutup aja. Makanya kan pas waktu kejadian subuh itu saya jam 2 kan harus jalan, harus ngikut. Kalau nggak gitu kan kita nggak kebagian teman ya, karena takutnya juga ketinggalan sholat subuh. Jadi jam 2 harus keluar masjid, harus jalan lumayan agak jauh. Itu kita ngantri, nah itu sampai hampir nyaris belum dibuka juga, padahal subuhnya itu sudah hampir habis mungkin kalau waktu Indonesia ya, tapi kan waktu sana beda. Terus dia buka itu digedor-gedor sama orang Palestina, pruak gitu kan. Terus saya tuh takut kalau waduh tentara yang ngamuk iki kita di sini tinggal didem gitu kan, sudah baris semua ini habis gitu. Jadi berdoa sholawat aja sampai ya Allah semoga tentara itu gak ngamuk gitu kan pikiran saya, semoga kita diizinkan untuk sholat gitu kan, kita kan mau sholat aja jauh-jauh dari Indonesia, kita tuh mau sholat gitu kan. Terus alhamdulillah dibuka, mereka gak marah sih, terus kita blur gitu kan, lari mengambil tempat gitu kan. Kalau yang Dome of the Rock itu untuk perempuan, yang
Al-Aqsa-nya, di belakangnya Dome of the Rock itu kan masjid yang aslinya Al-Aqsa, bukan yang kubah kuning itu, bukan. Itu Dome of the Rock. Ya, Dome of the Rock itu yang untuk perempuan, kita diizinkannya sholat di situ. Kalau yang Al-Aqsa-nya itu untuk laki-laki. Karena saya itu mengingat tadi malam di Dome of the Rock disuruh pindah ke Al-Aqsa, saya pas waktu rombongan itu jadi saya ngikut yang ke Al-Aqsa-nya sholatnya. Ketika di situ diusir dong kita perempuan, disuruh keluar karena disuruh pindah ke yang Dome of the Rock-nya, masjid yang itu. Tapi karena saya bertahan di situ, sudah di situ kan nggak mungkin saya cari tempat di Al-Aqsa yang di Dome of the Rock-nya. Jadi saya tetap di situ, alhamdulillah dapat tempat. Nah di situ juga ada kejadian sih yang menurut saya kayak nggak logika gitu. Kalau saya lihat kalau orang mau sholat kan nggak mungkin masbuk ya Pak ya. Kalau kan orang sekitar situ gitu. Nah itu saya lihat softnya itu masih sisa sekitar kalau berapa puluh safnya kan gede gitu ya Pak. Pokoknya dikit gitu ya, dikit kurang gitu ya mungkin. Di sana kan adzannya 2 kali, yang pertama adzan, yang kedua adzan, yang kedua ini adzan, yang kedua itu saya lihat kan kita diusir-usir suruh pindah, tapi kita nggak mau pindah, tetap di situ dikasih space untuk perempuan sedikit. Saya lihat tuh kan saya sengaja ngelihat di sekatnya itu kan bolong-bolong tuh Pak, saya ngelihat kan gimana sih orang Palestina gitu kan, warga segini tuh gimana kalau sholat gitu kan. Saya ngintip-ngintip gitu kan, saya lihat terus sholat ini mau dimulai, adzan sudah berdiri gitu kan ya, sudah berdiri. Saya ngelihat kurang itu tiba-tiba itu masuk orang putih-putih itu pakai baju putih, dari anak kecil sampai tua, muda itu wajahnya sama. Yang saya lihat satu itu memenuhi soft. Jadi yang itu yang jadi banyak gitu loh Bu. Saya ngelihat saya lihat yang anak-anak loh sama, saya ngeliat yang bapak-bapak loh sama, yang tua yang jalannya gini sama wajahnya. Saya tuh kayak ya Allah malaikat mungkin aku gitu, karena dia datangnya tuh terakhir memang. Saya kan sengaja nggak Allah dulu, saya tuh penasaran. Nah setelah itu dia sudah memenuhi tempat itu, dimulai ya sholat penuh ya penuh Bu. Terus hilangnya juga cepet. Jadi setelah di Al-Aqsa yang saya lihat Isya setelah bubar, maghrib setelah bubar itu orang itu sudah nggak di situ. Jadi kayak sampean sholat ya sholat, ruame. Setelah sholat keluar bener-bener hilang, sudah nggak ada, sepi, cepet sepinya itu di situ. Seperti itu. Jadi yang saya lihat itu kayak nggak logika ya, ini orang-orang rumahnya sini deket ngapain masbuk gitu kan, telat-telat gitu ngapain gitu. Itu langsung itu berdiri sudah jajar rapi gitu. Yang saya lihat itu makanya merinding gitu pas waktu itu melihatnya. Itu sih yang kayak saya ini bukan manusia ya, karena wajahnya itu sama dari muda sampai tua. Itu wajahnya sama, putih-putih, ganteng-ganteng gitu. Ya karena saya di masjid laki-laki. Perempuan ada beberapa yang ikut? Ada, teman saya yang sama orang-orang Palestina ada yang ikut, memang dia sengaja di situ. Jadi kita cuma dikasih space sedikit untuk di situ ya. Kalau mau ke sana, kalau mau sholat di Al-Aqsa-nya ya begitu, harus bertahan. Disuruh gini mundur-mundur gitu. Sama tentaranya. Oh itu kalau pas sholat tentara tidak ikut campur. Selesai sholat dia langsung ngusir. Yang subuh pertama itu pas perang ya Pak. Terus saya tuh ya karena di Indonesia kan kalau kita selesai sholat masih wiritan, masih salawat, masih doa dipanjatkan. Karena kapan lagi nih saya di sini cuman beberapa jam gitu kan ya hitungannya. Saya sholat, selesai sholat terdengar nih kayak petasan ya, saya nggak tahu, saya tuh lupa kalau saya tuh di negara perang gitu kan. Nah itu dia duar gitu kan. Ya saya kira aja petasan, saya masih gini, cuman sendirian sudah, semua sudah pada keluar, foto-foto, ya kan menikmati, suasananya memang bagus. Menikmati foto-foto, Pak ada lari tunggang langgang mungkin yang di luar saya nggak tahu. Selesai keluar masjidnya Dome of the Rock itu, yang hari pertama, yang hari kedua itu ini dia itu
asap kan. Saya tuh nggak tahu kalau di situ perang. Korbannya ya kayak mas-mas ini masih muda-muda gitu kan. Nggak tahu dipukul apa ditembak. Pokoknya yang saya tahu dia sudah digotong-gotong gitu kan. Yang lain pada lari kan. Perang gitu. Ada yang teman saya pergi sama ibunya ini ditinggal lari, anaknya lari ke sana nggak tahu kemana, ibunya nyari-nyari kan. Itu saya masih di dalam masjid, Mbak. Pokoknya saya tahunya itu perangnya udah selesai. Jadi saya tuh cuma di masjid itu, saya nggak tahu kalau di luar itu perang gitu. Selesainya saya sholat, saya lihat loh, kok pada berlarian, kok oh iya aku lupa di negara perang gitu kan. Jadi asap-asap sudah banyak. Sudah teman-teman saya sudah tidak ada, sudah di hotel semua, sudah di tempat kan waktunya jam makan, setelah sholat kan makan. Itu pada heboh, Mbak, sama nona di lari kemana? Pas ngapain? Aku mau pas perang. Loh, ada perang Pak? Saya tuh nggak tahu kalau itu perang. Saya tahu ada orang kayak dianiaya gitu ya, kayak mas-mas masih kecil-kecil gitu, digotong sama orang tuanya, sama kayak tembakan, tapi saya nggak tahu lah. Pas waktu pulang ya, pas pulangnya baru ada teman-teman yang ngikut lari-larian itu, orang-orang yang pas duar itu kan lari-lari kemana-mana berhamburan, terus nggak tahu. Akhirnya itu dia cerita, aku Mbak yang pas waktu itu ikutan demonstrannya lari itu, aku ikut ke situ. Jadi aku mikir gini, ya Allah mati aku rek dok gini mati gitu jadinya. Dan saya sendiri yang saya alami pas waktu perang saya nggak tahu. Jadi sudah selesai baru keluar masjid baru tahu kalau oh ya Allah ini perang. Terus saya baru keluar. Ada teman saya yang kehilangan istrinya, bukan kehilangan meninggal, nggak tahu istrinya lari kemana kan, suruh ikut bantuin cari. Itu baru saya tahu ada apa Pak? Ini tadi ada tembak-tembakan gitu kan. Jadi perangnya pendek-pendek ya sana ya? Session aja, jadi kayak ada yang kan suka godain kayaknya Pak. Orang Palestina itu kayak suka godain gitu loh. Tentaranya iya. Kalau menurut saya habis digoda ditembak gitu. Ya mungkin kebalikannya ya Bu. Ya mungkin di situ sudah kebiasaannya begitu ya. Kadang ya bercanda gitu ya juga saya lihat, kadang ya terjadi kekerasan gitu kan. Sih ya seperti itu. Kalau saya melihatnya sih ya kayak bercanda gitu, terus mangkel yang penjaganya, iya kayak gitu loh. Beli-belian di sini tembak beneran. Iya kayak gitu tuh kayaknya. Terus pas Jumat itu baru, kalau Jumat di Palestina itu jangan kaget karena semua orang pakai baju hitam dan kumpul di sana itu mereka siap mati. Nah kita kan di sana itu si guide-nya sudah bilang berkumpul di sisi sebelah sini gitu. Kita sudah lari-larian kan, karena kita nggak mau ikutan mati, tapi kan mereka punya tradisi gitu ya di situ. Itu berkumpul semua, dari yang bawa balita, dari yang tua, dari yang itu berkumpul semua di Al-Aqsa. Semuanya berkumpul di situ menyampaikan aspirasi. Kayaknya ya, ini masjid saya, ini masjid kami orang muslim, izinkan kami beribadah kayak gitu, izinkan, pokoknya intinya minta dikembalikan gitu Masjid Al-Aqsa itu untuk orang muslim, kita beribadah di sini kayak gitu loh Kak bahasanya, karena kan itu disoundingkan kayak akbar gitu loh. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup masih. Alhamdulillah, ini ada masukan dari pengantar yang bersyahadat pada siang hari ini. Tambahan informasi dari Mbak Pinarsih yang sempat menceritakan situasi di Palestina. Demikian para pemirsa, semoga session kali ini menambah wawasan kita dan semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.